Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewirausahaan Islami dan prinsipnya. Yang pertama, secara umum pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak penjelasan tentang kewirausahaan atau bisnis yang baik. Karakteristik dari kewirausahaan adalah yang pertama, menempatkan takwa terhadap Allah SWT yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kedua, halal sebagai prioritas utama. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan waktu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan di negeri akhirat, sedangkan kematian hanya untuk memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Yang keempat adalah sholat 5 waktu. Yang kelima, melatih nilai norma yang tinggi. Keenam, dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Kesembilan, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata, yakni bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli berdagang, sementara syariah sumber jalan yang lurus. Sekarang tentang prinsip dari bisnis syariah. Bisnis syariah mempunyai dua prinsip. Yang pertama, prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum ada 6, yaitu prinsip ilahiyah tauhid. Dalam surat As-Saff ayat 10-13, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu akan tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat yang tinggal yang baik di dalamnya. Jannah Aden itulah keberuntungan yang besar, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangannya yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. Ayat di atas mengandung segenap kaum pembisnis Islam yang menerima petunjuk Tuhan tentang prinsip ekonomi ketuhanan yang diharapkan oleh kelompok kaum bisnis. Yang kedua, prinsip nabawi. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan jual beli. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitasnya. Yang ketiga, prinsip adliyah. Dalam prinsip ini berarti setiap orang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, prinsip huriyah. Prinsip huriyah atau kebebasan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang yang menikmati sepenuhnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, prinsip musawah. Al-musawah secara berarti persamaan. Menurut istilah, al-musawah adalah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Prinsip yang keenam, prinsip ta'awun.
prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar perkembangan masyarakat adalah mewujudkan keimanan umat manusia menuju terciptanya manusia sejahtera. Lalu kita akan menuju ke prinsip khusus. Prinsip khusus mempunyai 7, yaitu yang pertama prinsip tabadulul manafi. Prinsip tabadulul manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Atas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun tolong menolong. Yang kedua prinsip pemerataan. Dr. Haji Zaki Fuad Khalil MA. Dalam ajaran Islam dikenal 2 macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu distribusi secara komersial dan mekanisme pasar. Juga sistem distribusi yang bertumpu pada keadilan masyarakat. Sistem ekonomi pertama langsung melalui proses ke ekonomi, yaitu maksudnya langsung melalui kegiatan ekonomi seperti gaji, upah pekerja, biaya sewa, menyewa tanah beserta alat produksi lainnya, dan keuntungan pihak yang menjalankan usaha melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyarakah. Yang ketiga, prinsip antaradin, saling ridho. Taradin merupakan salah satu asas fikih muamalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan. Yang keempat, prinsip Adamul Magadir. Prinsip Adamul Magadir merupakan salah satu prinsip dalam manajemen bisnis yang dalam praktiknya menyediakan unsur magadir. Magadir adalah akronim dari masyir judi, gharar, ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian, ikhtikhar atau ikhtinaz, menimbun barang atau uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain. Zalim, menimbulkan kenestapaan dan riba atau bunga. Prinsip yang kelima, prinsip albir wa al-taqwa. Prinsip albir wa al-taqwa, prinsip ini adalah prinsip saling tolong menolong dalam kebenaran dan takwa. Yang keenam adalah prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah merupakan prinsip bisnis yang mendepankan kerjasama. Yang ketujuh, prinsip kitabiah. Prinsip kitabiah atau pendokumentasian bisnis zaman modern tidak hanya sekedar melakukan transaksi antara pebisnis, tetapi apa yang ditransaksikan tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika. Definisi etika. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan al-tijara, baitadayantum, dan istasyara. Secara etimologi, etika yang berasal dari bahasa Yunani etikos mempunyai beragam arti. Yang pertama, sebagai analisis konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan normal. Lalu etika bersifat memberdayakan. Salah satu ajaran agama terkait ekonomi adalah membantu pihak yang lemah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dijelaskan bahwa pihak memiliki hutang dapat memperoleh keringanan dalam konteks membantu pihak lain yang pendekatannya adalah ibadah maliyah. Maka menolong pihak lain dapat dilakukan melalui zakat, hibah, infak, sedekah, atau akad tabaru lainnya. Etika dalam pembayaran upah. Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. Beliau bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Etika jual beli. Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, diantaranya Quran Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Etika dalam pemasaran dan 10 larangan.
Etika pemasaran dalam Islam memiliki prinsip yang menjaga aturan hukum ekonomi syariah. Pemasaran dalam Islam harus mengandung pemasaran syariah, yakni pemasaran yang selalu memperhatikan aturan dan tujuan ekonomi Islam. Akan lebih baik jika seorang pelaku bisnis dan memperhatikan norma yang berlaku dan tata cara dagang yang ada dalam Islam. Adanya tata cara berdagang atau berbisnis sudah diatur di dalam Al-Quran. Jika berbicara mengenai etika, maka yang terlintas adalah apa yang boleh dan apa yang dilarang. Untuk hal-hal itu yang dilarang dalam bisnis sebagai berikut, yaitu khianat, tagrir, tadlis fi al-bail al-murabaha, kisisi, tanajusi, mukamaroh, talbis, igrah, kitman. Etika kontemporer. Etika kontemporer memiliki banyak hubungan dengan disiplin, ilmu lain dalam filsafat itu sendiri dan ilmu-ilmu lain. Etika normatif telah menurun, sementara etika semakin banyak diikuti. Teori abstrak di banyak bidang telah digantikan oleh penelitian berbasis pengalaman. Terima kasih dari semua yang sudah menonton, yang sudah like dan subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.